tadi sempat bilang banyak yang merangkul untuk belajar Quran, ngaji. Saya penasaran, apa sih Quran menurut kau tuh apa? Quran itu betul-betul pegangan hidup. Kalau orang mengatakan ada buku saku, buat saya buku saku terlengkap ya Quran. Untuk kehidupan. Saat itu ketika saya belum banyak tahu isi Quran dan belum banyak mengkaji Quran, saya main ke perpustakaan dan kebetulan saya ketemu indeks Al-Quran, buku indeks Al-Quran. Bukunya bagus sekali, saya lihat daftar isi indeks-indeks, kita mau butuh apa aja di situ ada. Saya mau cari tahu informasi tentang jodoh, sudah ditunjukkan halamannya ini. Saya mau cari tahu perkara rezeki, ada ditunjukkan. Saya mau cari tahu perkara dosa-dosa apa saja, ada semua. Masya Allah, ini buku, kitab selengkap ini. Dan saat tidak ada di agama yang lain. Tidak ada di agama. Saat itu saya waktu itu pernah berkunjung ke pondok tahfiz. Saya di situ melihat orang-orang yang hafal Quran, anak kecil hafal sekian juz, luar biasa. Kitab yang serumit ini buat saya bisa dihafal dan tidak ada beda hurufnya, titik komanya jelas. Luar biasa. Sementara kitab saya yang terdahulu pakai bahasa Indonesia saja belum ada yang bisa menghafal. Betul. Ini keajaiban. Ini pembuktian bahwa saya tidak salah pilih untuk masuk ke Islam. Dan itu yang makin mantap. Makin mantap lagi. Dan saya bersyukur luar biasa, mahal sekali. Dan boleh dibilang ini berharga banget dalam kehidupan saya ketika saya bisa dengan mudah bisa masuk Islam. Betul. Gitu Bu Juli. Ya. Gitu. Nah, setelah belajar ngaji ya, surat yang paling favorit itu apa? Ya. Setelah belajar ngaji dulu saya jatuh cinta sama surat Ar-Rahman. Masya Allah. Padahal dulu saya tidak tahu artinya. Saat itu sholat taraweh nih ceritanya. Sholat taraweh pertama dalam kehidupan saya, entah hari keberapa lah pada saat bulan Ramadan. Maksudnya itu bulan Ramadan pertama saya ya. Entah hari keberapa, saat itu imam sholat tarawehnya itu membawakan surat Ar-Rahman. Ada pengulangan di Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apa arti dari itu? Kenapa kalimat Fabi diulang-ulang? Saya coba cari terjemahannya. Wah, ternyata memang betul. Bergetar, kenapa ini? Saya nggak ngerti artinya. Tapi membuat hati saya kok bergetar. Ketika dibaca tuh bergetar. Dan itu berulang-ulang. Kenapa di situ diulang-ulang? Saya cari. Masya Allah, ternyata artinya memang luar biasa. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Betul juga. Baca terjemahannya satu surat luar biasa. Kita ditunjukkan banyak sekali kenikmatan yang selama ini memang tidak pernah kita akui. Betul. Gitu. Ditunjukkan di surat itu. Bagaimana Allah mengatur siang, sore. Bagaimana Allah mengatur terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Betul. Dan kenapa itu tidak pernah kita syukuri? Disitulah sekarang saya lebih memaknai, oh kenapa manusia diperintahkan untuk sholat subuh, biar belajar. Ketika matahari terbit kita tahu, disitulah harapan setiap hari ada. Matahari terbit itu menunjukkan bahwa tiap hari kita ketemu harapan baru. Betul, gitu. Masya Allah. Itu banyak sekali kaitannya isi Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari yang saya coba pelajari. Semua kalimat dalam Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Murni firman Allah. Tidak mungkin itu karangan manusia. Betul. Gitu. Tidak mungkin ini karangannya atau halusinasinya Rasulullah dulu yang banyak dituduhkan oleh kaum non-muslim. Saya sangat meyakini. Tadi dari Ar-Rahman. Betul. Dan itu kaitannya syukur tadi itu. Syukur. Belajar dari ayat dari Ar-Rahman itu ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Yang kedua, surat favorit saya Al-Insyirah. Wah, Al-Insyirah. Fa'inamal Al-Usri. Nah, itu juga ada pengulangan. Ya, di situ saya mengambil kesimpulan dan itu saya pakai untuk share motivasi ke teman-teman. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ya, saya lebih mengartikan. Diulang dua kali ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya ketika Allah turunkan tantangan, Allah juga bersama itu turunkan juga solusi, kemudahan ya. Jadi buat teman-teman apapun kesulitan yang sedang dihadapi, yakin. Ya, fokus saja pada solusinya, karena itu bebarengan diturunkannya sebenarnya. Nah itu, dua surat itu yang menjadi favorit saya, di samping Al-Ikhlas tentunya, itu tetap ya menjadi karena itu yang membuat kita bertauhid kan,
Al-Ikhlas. Ya kok, jadi saya kepo nih kok. Ya. Setelah mendengar jalan cerita kok Erik, Masya Allah sekali ya. Cuman saya penasaran, setelah jadi Muslim tuh apa sih yang paling dirasa dan perubahan apa yang terasa banget dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang paling terasa, yang sebelumnya saya hidup itu berantakan dan tiba-tiba hidup dengan penuh tuntunan. Betul. Rambu-rambunya jelas. Jadi saya tahu mana yang harus saya jalankan, mana yang harus saya jauhkan, karena ada jelas tuntunan rambu-rambu, petunjuknya, halal haram, subhat, sampai segitunya ya. Sementara di agama saya sebelumnya, saya tidak menemukan rambu-rambu selengkap itu. Persamanya seperti ini analoginya, ketika kita berada di sebuah kota yang kita asing, kita berkendara, jika tidak ada petunjuk jalan, tidak ada rambu-rambu yang jelas, penunjuk jalan yang jelas, kita akan mudah celaka tentunya. Kita nggak ngerti mana jurang, kita nggak ngerti mana jalan turunan curam, mana tikungan tajam. Tapi ketika kita mau ada tikungan tajam, udah ada peringatan. Hati-hati tikungan tajam. Mau ada tanjakan, pindah gigi 1. Kan kita lebih nyaman berkendara kan. Begitu halnya ketika saya pindah ke Islam. Saya menemukan jalan yang rambu-rambunya lengkap. Yang mungkin ketika orang belum merasakan manfaat dari rambu-rambu itu mengatakan, oh ribet ya, terlalu banyak rambu-rambu, terlalu banyak aturan. Mungkin seperti itu. Betul. Tetapi justru aturan itu untuk kebaikan kita, memudahkan keselamatan kita. Kita nggak akan kesasar karena jelas penunjuk jalannya. Kapan kita waktunya belok kiri, kapan kita waktunya belok kanan, kapan waktunya kita berhenti sejenak, kapan kita waktunya tancap gas. Dan itu yang saya rasakan ketika saya masuk Islam. Lengkap sekali. Dan membuat saya ini nggak salah. Saya justru diselamatkan. Walaupun ada banyak kebiasaan-kebiasaan saya yang harus saya tinggalkan. Salah satunya adalah hobi saya. Saya suka bermusik, saya suka melukis, dan lain hal yang ini harus saya tinggalkan, yang bertentangan tentunya. Walaupun tidak saya tinggalkan sepenuhnya, hari ini pun saya masih suka menggambar, tetapi mungkin menggambar yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian ada beberapa makanan favorit saya yang harus saya tinggalkan, karena ternyata dalam Islam memang tidak diperbolehkan. Tetapi disitulah saya dapat jawabannya. Kenapa kok nggak boleh makan babi? Kenapa kok nggak boleh minum khamar dan lain sebagainya? Itu juga kebaikan buat kita. Betul. Dan saya tidak berusaha mencari tahu itu, tapi yang saya dapatkan jawabannya adalah itulah ujian keimanan seorang Muslim. Kenapa dalam Islam itu royal pahala, royal sekali pahalanya. Betul. Kalau jor-joran, peluang untuk mendapatkan pahala itu lebih banyak. Dan salah satunya untuk mendapat peluang pahala adalah kita mau meninggalkan apa yang memang dilarang. Jadi saya saat itu tinggalkan babi, saya tinggalkan makanan-makanan yang memang haram, dan saya mengurangi kegiatan-kegiatan saat itu, menjauh dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya ceritakan. Keluarga saya memang masih kental tradisi Konghucunya, saya tinggalkan. Dan saya kasih tahu keluarga saya kalau saya memang tidak bisa lagi mengikuti ritual-ritual yang memang tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah orang tua saya sangat mengerti, sangat memahami, karena melihat perubahan saya tadi. Dari penampilan berubah menjadi rapi, tidak lagi pakai celana sobek-sobek, rambut sudah dicukur rapi, lebih bersih, tidak lagi ada mata merah yang karena nggak pernah tidur malam, tapi tidurnya pagi. Ya, sangat mendukung dan sangat memahami kenapa saya tidak ikut lagi tradisi-tradisi Konghucu. Saya sudah meninggalkan total. Bahkan beberapa tahun yang lalu, belum lama, adik kandung saya menikah. Mohon doanya, tinggal satu adik saya yang belum menikah. Ya, dan kebetulan yang satu ini juga satu-satunya yang masih non-Muslim. Oh. Dua adik saya sudah Muslim. Masya Allah. Dan kebetulan adik saya yang mau menikah itu non-Muslim. Jadi mohon doanya juga teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, doa untuk keluarga saya yang masih non-Muslim, mudah-mudahan Allah juga turunkan hidayah. Amin. Terutama untuk mama saya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan juga diberi kesempatan merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya ibadah sebelum usia habis. Doanya selalu. Nah, cerita tentang adik saya yang mau menikah, adik saya yang non-Muslim ini menikah dan meminta saya untuk mendampingi mama saya pada saat acara perjanjian atau akad nikah di gereja. Karena saya sebagai
kakak tertua untuk menggantikan ayah mendampingi mama saya. Tetapi ini kaitannya sama akidah, toleransi memang tidak ada batasan. Betul. Batasannya adalah akidah. Betul. Akidah itu ada batasan. Saya tidak bisa. Dan saya kasih penjelasan ke mama saya, mohon maaf ya, saya nggak bisa dampingi mama di gereja. Mama tahu itu ada batasan-batasannya. Tetapi nanti di resepsi pernikahan, karena bukan di gereja, saya dampingi mama. Mama saya, oh iya nggak apa-apa. Mama saya sangat tahu saya. Nah, maka seperti itu. Adik saya menikah, saya tidak hadir. Tetapi di resepsinya, saya hadir dan saya support. Ya, walaupun mama saya saat itu juga belum non-muslim hingga saat ini, tetapi tahu bahwa Islam itu agama yang baik sekali. Betul. Gitu, baik sekali. Jadi tidak ada pertentangan. Kenapa baik melihat bukti sendiri? Ketika anaknya tiba-tiba berubah dengan drastis sekali, dengan proses yang sangat cepat, ya stop mabok, stop keluyuran malam, lebih banyak di rumah, lebih banyak care dengan orang tua, karena kita diajarkan sebagai umat muslim harus perhatian, peduli sekali dengan orang tua. Gitu ceritanya. Iya. Nah, Gitu. sempat saya dengar juga kok setelah menjadi muslim ya, setelah bermualaf, kok mulai aktif di bidang Keinginan sosial mungkin lebih banyak ya. sosial. Iya. Betul. Saya setelah muslim, saya punya cita-cita yang sangat simpel sebenarnya, tapi mungkin sulit direalisasikan atau banyak tantangannya. Saya yang pertama kepengen ke Mekah. Ke Mekah dan Madinah, 2 kota suci. Saya yakin semua umat muslim pasti menginginkan itu. Iya, impian semua. Kedua, saya pengen punya rumah. Nah, belakangnya semua ya, Mekah, Madinah, rumah gitu kan. Karena saya merasakan betul bersama orang tua itu kontrak pindah-pindah. Jadi salah satu impian terbesar saya selain ke Mekah, Madinah, saya harus punya rumah sendiri. Betul. Gitu. Nah, saya mulai berbisnis ketika saya rumah tangga. Saya berbisnis, saya jualan sate kelinci dulu. Oh. Gitu. Ya, kemudian jualan pulsa sampai akhirnya 2015 kemarin ketika saya memutuskan stop dari hutang baik riba maupun non riba. Jadi 2015 awal saya berikrar untuk tidak punya hutang lagi. Allah kabulkan di situ. Kemudian yang biasanya ketergantungan sama angsuran, saya tidak punya angsuran lagi. Masya Allah. Dan secara finansial lebih sehat karena Betul. tidak punya angsuran. Lebih Saya stop. berkah. Lebih berkah, tidak ada riba. Jangankan yang riba, yang non riba saja saya sudah tidak mau. Saya tidak tahu punya hutang. Saya pinginnya apa-apa cash, sekaligus mengasah mental dan tauhid ya. Ketergantungan hanya kepada Allah saja. Ketika Iya. saya belum mampu beli cash, saya nggak akan paksain dengan hutang. Betul. Dan secara finansial kok bagus. Dan akhirnya saya punya program sosial yang tadinya budget ngangsur, kan nggak ngangsur nih. Iya, betul. Saya pakai untuk sosial. Saya ngerilis usaha di herbal ya 2015 dan di situ saat saya bisnis herbal itu 2015 karena keadaan terpuruk saat itu, mungkin ini salah satu bentuk ar-Rahman ar-Rahimnya Allah juga. Dulu saya punya barang-barang yang masih ada riba, di detox sama Allah, dibersihkan sama Allah. Dengan cara? Contoh saat itu saya punya mobil nih, karena udah bisnis bertahun-tahun, bisa buat DP mobil. Dapat DP mobil, saya kredit ya, 5 bulan mobilnya hilang gitu. Saat itu saya sempat nggak terima kenyataan, mobil baru 5 bulan hilang dibawa orang. Tapi saya coba cari hikmahnya, mungkin ini karena riba, Allah nggak mau saya terlalu lama kena riba, mobilnya dihilangkan aja, akhirnya saya stop riba. Nah di situ yang membuat saya berikrar untuk berhenti riba. Ya, saya tidak mau riba lagi, keadaan saya nggak punya apa-apa, saya merintis usaha baru, saya mulai jauhkan cara cari uang yang subhat, yang masih abu-abu, saya coba tinggalkan. 4 tahun sebelum itu saya trading forex nih. Dan setelah saya kaji, trading forex itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Buat teman-teman yang saat ini sedang trading forex, boleh cari tahu kenapa trading forex tidak diperbolehkan. 4 tahun saya trading forex, saat itu saya berhenti di saat saya lagi bagus-bagusnya. Masya Allah. Tapi saya tinggalkan trading forex. Gitu. Saya sudah tidak mau trading forex, saya tinggalkan karena saya cari tahu dan akhirnya saya dapat jawaban. Mungkin next episode boleh ini khusus kalau pembahasan tentang ini. Tetapi yang pasti saya tinggalkan itu. Ketika saya tinggalkan, konsekuensinya saya harus merintis usaha baru. Sementara saya sudah nggak punya modal, saya sudah nggak punya apa-apa, Allah cabut dari nol lagi. dari nol lagi ya.
Dan saya merintis usaha herbal dengan modal seadanya, modal BlackBerry dulu, masih handphone BlackBerry. Saya belajar BBM marketing, saya pasarkan herbal saya dengan BBM. Hampir akhir tahun 2015, hampir habis tahun 2015, itu usaha belum bagus ceritanya, Bu Yuli. Belum bagus. Masih berat sekali. Saya pingin omset di atas 100 botol saja, karena bentuknya botol itu susah sekali. Nah, tiba-tiba, apa karena niat saya yang salah? Mungkin saya harus punya niat yang lebih luas lagi. Jadi saya pingin usaha saya bermanfaat. Luaskan. Maka saya akadkan saat itu, tiap botol yang laku saya sisihkan sebesar sekian ribu untuk sosial. Saya masukin amplop. Jadi dipisah di awal. Biasanya kalau kita cuma komitmen, nanti deh kalau udah ini saya akan pisahkan. Biasanya manusia ya. Setan godainnya banyak. Sayang tuh kebesaran. Nah, Banyak maka godaan, mending di awal saya tuh. Ya, 1 botol 5.000 masuk amplop. Laku 1 botol 5.000 masuk amplop. Itu tiba-tiba nggak kerasa nih amplop tebelan. Jadi komitmen sesuai nazar tadi ya. Betul. Laku 1 langsung masuk amplop. Saya punya amplop kan. Oh, amplopnya udah agak tebelan nih. Gimana nih? Saya keluar, bawa amplop. Isi duit yang saya sisihkan itu. Ketemu nih, ada musola lagi dibangun, lagi direhab. Saya temui panitianya, Pak, saya mau nyumbang semen deh. Ini ada duit sedikit buat semen. Gitu. Akhirnya kita mudah menyalurkan tuh. Saya kumpulin lagi. Keluar nih. Oh, ada apa lagi saya bisa sumbang. Oh, saya bisa beli sembako. Oh, ada anak yang SPP-nya nunggak, saya bisa bantu dia. Gitu. Dan ternyata nggak harus nunggu kita kaya untuk seperti itu, simpel banget. Betul. Dan dahsyatnya setelah saya melakukan itu, tahun 2016 awal, omset herbal saya sudah tembus di atas 100 botol sesuai yang saya inginkan. Sudah cukup untuk dapur. Aman nih. Yang pertama aman. Dapur aman. Saya punya impian lagi. Bahwa usaha saya harus lebih manfaat lagi, luas lagi manfaatnya. Nah, maka saya komitmen. Saya pingin 1 juta sebulan sedekah. Saat itu masih belum mampu. Saya punya komitmen ingin 1 juta sebulan sedekah. 1 bulan, ya. Dan saya mulai bangun tim penjualan, tim seller. Tim seller saya budayakan. Targetnya bukan omset, tapi harus bisa sedekah 1 juta sebulan. Masya Tim Allah. saya komitmen, oh ya 1 juta sebulan. Ternyata efeknya omset juga akan naik. Ya logika kalau kita mau sedekah 1 juta sebulan minimal, otomatis ya, kita gencarkan jualan kan, omset naik. Teman-teman udah bisa. Kemudian saya mulai nih, saya harus umroh. Alhamdulillah 2017 saya dapat job ceritanya. Dulu saya seneng MC. Saya dapat job, MC sekaligus ngisi motivasi untuk acara pemberangkatan jamaah umroh. 2017 saya masih ingat, di sebuah masjid, di Masjid Karangkobar itu saya diundang untuk untuk MC, bukan MC jamaah yang mau berangkat umroh. Acara pelepasan. Tiba-tiba ketika saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak jamaahnya mau umroh, kok bahagia banget. Ini bergetar hati saya, Bu Yuli. Saya harus berangkat ini. Kemudian saya ngomong ke panitia kan. Saat itu saya belum punya dana untuk berangkat, tapi saya pengen ikut merasakan kebahagiaan para jamaah. Mau dong saya ikut ke Jakarta. Saya pengen ikut rangkaian apa saja kegiatannya kan. Nginep 1 malam, nanti ada manasik terakhir, ada pembekalan. Saya pengen ikut merasakan kebahagiaan mereka. Saya pengen ikut ke Jakarta. Gitu, saya ikut ke Jakarta, panitia seneng dong ya. Wah ini MC-nya mau ikut, oke. Nanti di sana bantu MC lagi, oh siap gitu. Gak usah bayaran, gak apa-apa. Saya pengen merasakan bahagianya orang yang mau berangkat umroh. Sampai sana saya nginep 1 malam, ikut kegiatan manasiknya, manasik akhir kan. Kemudian sampai ke bandara, saya ikut ngantar ke bandara. Betul-betul saya tungguin di situ sampai jamaah masuk. Padahal saya nggak ada hubungan kepentingan apapun di situ. Saya cuma ingin merasakan seolah-olah saya juga mau berangkat umroh. Masya Allah. Sama bironya saya dihadiahi inisial umroh. Ya. Baru dikalungin syal aja ya Allah. Rasanya kok saya mau berangkat nih gitu. Tiba-tiba saat itu bulan Februari. Saya tanya, Ibu sama owner bironya, pemberangkatan lagi kapan? April Mas Erik mau daftar? Insya Allah saya daftar April. Saat itu saya belum punya dana. Belum ada bayangan dananya dari mana? Iya. April saya daftar. Nah, Alhamdulillah dapat rezeki. Saya saat itu masih punya uang sekian, masih kurang nih ceritanya. Tiba-tiba bironya ngubungi saya. Kalau Mas Erik mau tidurnya nanti bareng panitia, bareng mutawif, bareng ini, nanti saya diskon kamarnya. Jadi harga modal saja. Langsung tuh saya mau. Dan Alhamdulillah, akhir Maret saya berangkat umroh. Dan takjub, luar biasa, dimudahkan saya bisa ke sana. Saat saya melihat pertama kali Ka'bah,
Belum nangis itu, masih takjub saja. Oh, Ka'bah seperti ini ada di depan saya. Oh, keren, bagus gitu. Belum nangis. Tapi ketika saya selesai tawaf, kemudian sholat sunnah, setelah tawaf 2 rakaat di sujud terakhir saya nggak bisa bangun, nangis. Sepol-polnya saya mau bangun itu saya nggak mau bangun, saya mau nangis terus sama sujud. Yang saya tangis siapa? Manusia seperti saya banyak dosa, kotor di dunia malam begitu bertahun-tahun. Kenapa Allah mudahkan saya menginjakan kaki di tanah suci di depan Ka'bah? Saya bisa bersujud luar biasa di depan Multazam. Sementara ada banyak orang yang mungkin ilmunya lebih bagus dari saya, mereka pendidikan agamanya lebih dahsyat dari saya. Dan memimpikan pingin Allah masih buat jadi tamu Allah. Iya, Allah masih memposisikan mereka dalam antrian. Betul. Kok saya dimudahkan begitu mudahnya? Masya Allah. Begitu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah. Kembali saya rasakan kasih sayang Allah. Saya nangis nggak berhenti sampai teman saya dikira saya lagi ngapain. Ayo, kita mau sa'i gitu. Saya masih posisi sholat. Masih sujud begitu lama. Saya selesaikan sholat, kemudian saya sa'i. Masya Allah. Dan ketika di depan Multazam, tempat yang salah satu tempat yang sangat mustajab ya untuk berdoa ya. Tadinya saya sudah list doa tuh panjang, Bu Yuli. List doanya panjang nih mau saya berdoakan. Saya pangkas semua. Saya hanya ingin kembali ke sini lagi. Saya pangkas. Hanya itu. Iya, saya bisa dimudahkan untuk kembali ke tempat ini lagi. Jadi tamu Allah. Jadi tamu Allah lagi. Alhamdulillah dikabul. 2019 saya bisa berhaji. Dan itu sudah dapat kemudahan, orang lain haji sampai ngantri-ngantri, apalagi sekarang kita tahu efek pandemi ya. Betul. Sampai tertunda-tunda, kok saya dimudahkan sekali, daftar 1 bulan bisa dapat visa haji dan bisa berangkat. Proses cuma 1 bulan. Masya Allah. Luar biasa sekali, dan saya ditemani oleh teman akrab, oleh guru-guru saya, Masya Allah, itu senang sekali. Jadi terkabul doanya. Gitu, dan itu yang memantapkan saya harus banyak bersosial, harus banyak fisabilillah. Kita kerja, kita usaha, kita susah payah mencari rizki, jangan sampai apa yang kita cari cuma tertinggal di dunia. Betul. Ada orang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, maka buat bagaimana caranya bisa kita bawa mati. Betul. Kalau saya seperti itu, maka yang pertama lurus dan luas. Lurus karena Allah, apa yang kita lakukan libatkan Allah, luas agar menjadi manfaat buat sesama. Maka rumusnya lurus dan luas. Nah, itu yang coba saya praktekkan. Akhirnya saya ketagihan untuk bersosial. Dan tiba-tiba ketika saya dimudahkan pulang umroh itu, omset melejit luar biasa. Masya Allah. Tembus di angka miliar ya per bulan. Yang awalnya hanya modal berapa botol. Biasa. Bisa tembus miliaran sepulang umroh itu. Nah, salah satu yang membuat saya tidak, apa istilahnya, terlena dengan kemudahan-kemudahan itu, saya harus banyak-banyak dekat-dekat dengan duafa. Betul. Saya banyak dekat dengan duafa, maka muncul program bedah rumah, pengobatan gratis, khitan gratis, itu karena saya dekat dengan duafa. Apa sih yang bisa saya perbuat untuk mereka? Bukan mereka yang butuh saya yang butuh mereka. Saya harus dekat-dekat dengan duafa, supaya saya tidak terlena, tidak kebablasan, karena orang punya duit sedikit saja itu udah nggak udah. Betul. Betul ya Bu Juli? Betul banget. Punya duit di kantong, pengennya dibelanjain.